Ya, pasti yang nggak kenal dengan SeaWorld Ancol, tempat wisata edukasi dan hiburan keluarga yang legendaris di Jakarta ini selalu jadi favorit anak-anak. Hari ini, Mama Paniko akan ajak kalian seru-seruan melihat ribuan biota laut, atraksi feeding, sampai jalan di dalam terowongan akuarium raksasa. Bayangin deh, jalan di dalam terowongan kaca SeaWorld dengan ribuan ikan, pari raksasa, sampai hiu berenang persis di atas kepala kita. Dan katanya ada atraksi spesial yang jarang orang tahu. Penasaran kan? Makanya tonton sampai habis karena di akhir video kita bakal spill pengalaman paling seru di SeaWorld yang bikin liburan keluarga makin gak terlupakan. Halo fam, sekarang kita mau ke SeaWorld Ancol dan kita udah ada di dalam kawasan wisata Pantai Ancol yang sudah sangat terkenal. Nah ini untuk pintu masuknya ya. Nah untuk ke SeaWorld ini kita harus beli tiket masuk Ancol dulu fam. Jadi kita bisa beli langsung atau bisa juga beli via online. Nah ini untuk harga bundling tiket masuk Ancol dan SeaWorld-nya di website ancol.com. Nah kalau kamu mau lebih murah nih, biasanya Mama Paniko itu beli lewat online travel agent seperti Traveloka atau tiket.com. Nah ini untuk perbedaan harganya di weekday dan di weekend. Lumayan banget kan fam, bisa dapat lebih murah dan selisih itu bisa sampai harga 30 ribuan loh. Apalagi kalau datangnya banyak kan, tambah berasa lagi deh hematnya. Karena kan kita bisa apply voucher juga tuh. Nah, SeaWorld Ancol ini buka setiap hari dan ini untuk jam bukanya ya fam. Mama Paniko saranin kalau mau datang itu dari awal buka biar gak kelewatan ikutin semua acara atraksi dan feeding show ikan-ikan fam. Nah, sebelum masuk itu kita akan diperiksa sama petugas di depan ya. Jadi kita bawa minuman kemasan atau makanan itu tidak boleh dibawa masuk, harus dititip di depan. Tapi kalau kamu bawa tumbler gitu boleh banget fam. Untuk anak yang masih di bawah 80 cm dan di bawah 2 tahun itu masih gratis fam. Tapi kalau dengan tinggi badan 80 cm kamu sudah wajib memiliki tiket ya. Nah di sini tuh agak panas ya fam, cuman pas lagi masuk tuh tenang aja karena adem kok. Dan ini SeaWorld itu tuh udah dibuka dari tahun 1994 ya fam, jadi emang udah lumayan lama ya. Tapi bagusnya itu di well maintain nih sama Ancolnya, jadi masih sangat nyaman, bersih dan aman banget deh masuk ke SeaWorld Ancol ini. Nah di sebelahnya itu juga ada Birdland, nanti kita akan review nih nanti di video berikutnya, tenang aja. Oke, ini udah mau mulai masuk ke area SeaWorld-nya dan itu tuh ada tempat P3K, tiket box dan ini kita tuh scan QR barcode ya fam. Nah ini kalau kamu beli tiket box langsung tuh di sini tuh tempatnya. Nah ini ada nursery juga ya kalau untuk buat nursery room dan di sini juga ada kalau mau kayak painting face gitu tapi berbayar lagi fam. Kalau nggak salah tuh di harga 30.000. Nah ini untuk area masuk SeaWorld Ancolnya dan di samping kanannya itu banyak banget food court tuh fam. Jadi kalau lapar bisa sebelum atau sesudah masuk bisa makan dulu dan ada spot foto juga tuh sama ikan hiu. Nah ini lumayan rame ya fam antrinya karena emang Mama Paniko itu datang pas lagi weekend. Nah ini kita lagi proses scan QR barcode gitu. Jadi sekalian nih karena kan kita belinya via online tadi. Nah begitu masuk kita langsung lihat ada akuarium gede namanya Riverview. Jadi ini tuh untuk ikan-ikan yang berada di perairan sungai air tawar. Nah ini tuh kayak miniatur ikan-ikan kecil ada di sungai ya fam. Terus di seberangnya itu ada kolam besar namanya Amazonia. Jadi ini untuk area ikan-ikan yang hidup di sungai Amazon. Salah satunya itu ada jenis ikan yang benar-benar besar banget namanya Arapamaigan. Nah itu beratnya tuh sampai 200 kilo loh fam, gede banget deh. Dan di seberangnya itu ada kolam ikan yang endemik gitu yang ada di Indonesia di perairan Kalimantan, juga perairan Papua, namanya ikan arwana merah. Bagus dan cantik banget ya, eksotis deh ini untuk warnanya ikan arwana merahnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat jenis-jenis. Di sini tuh ada banyak informasi di papan-papannya ya. Jadi kita bisa banget edukasi ke anak nih untuk jenis ikannya apa aja dan hidupnya di perairan mana. Pokoknya informatif banget deh di SeaWorld ini. Nah, di dalam akuarium yang besar ini juga banyak jenis ikan pari yang besar dan bagus juga ya, fam. Dan di sini tuh juga ada penyu hijau yang sangat eksotis dan cantik banget. Ini juga ada nih kayak ikan hiu kecilnya yang lagi boboan. Pokoknya lucu banget ya, di sini tuh benar-benar fotoan di sini tuh bagus-bagus banget. Oke, setelah melihat banyak nih jenis ikan, gak hanya di sini doang ya fam, tapi di sampingnya itu kita sekarang mau ekspor ke bagian wetland.
Tapi sebelum melihat wetland, kita lihat dulu nih ambience sekitarnya nih, super luas banget kan. Jadi tuh bener-bener ada jarak di setiap akuariumnya dan bagus-bagus banget. Oke, sekarang kita mau ini namanya wetland. Nah, ini tuh semacam miniatur rawa-rawa yang banyak ada di Indonesia. Isinya ada berbagai macam ikan dan juga kura-kura. Nah, ini juga nih kayak ada semacam di submarine, kayak di kapal selam. Kita tuh berasa kayak lagi di dalam laut nih, fam. Jadi kita bisa melihat dari kacanya langsung. Dan yang menariknya lagi nih, di sini itu juga disediain dom kaca. Jadi kita kayak dimasuk dalam kubah gitu. Nanti kita bisa masuk ke semacam lorong, terus berdiri deh di tengah-tengah akuariumnya. Jadi kita bisa ngamatin ikan dan kura-kura yang ada dari dekat. Nah, di akuariumnya juga ada leopard shark nih, sahabat baru dari SeaWorld, fam. Nah, ini dia nih jenis ikan predator nih, akuarium piranha nih, fam. Itu serem banget ya, karena nih emang ikan-ikan yang suka memangsa ikan. Jadi itu benar-benar harus hati-hati banget dan nggak boleh fotoan pakai flash ya, fam, karena bisa mengganggu ikannya. Nah, oke, sekarang kita menuju ke tempat berikutnya nih. Jadi tuh di bawah area wetland itu kayak ada terowongan kecil nih. Lucu banget deh buat lewat sama si kecil lewat sini untuk menuju melihat ke akuarium selanjutnya. Di sini tuh juga banyak yang foto-foto karena emang unik banget ya tempat terowongannya, fam. Nah, sekarang kita lagi berada di akuarium yang isinya tuh ada namanya moray eel atau belut listrik nih, fam. Unik banget ya dilihatnya tuh dari sini, kayak mata di dalam terumbu karangnya tuh tempat habitatnya si moray eel-nya nih. Dan di sini tuh juga ada pertunjukannya juga, kita bisa lihat di jam show-nya. Dan di sini itu juga ada coral reeffish ya, fam. Jadi ikan-ikan terumbu karang juga di sini nih habitatnya bersamaan dengan si moray eel. Pokoknya cantik banget deh akuarium satu ini. Kayak Niko tuh seneng banget ngeliatnya karena banyak ikan warna-warni, fam. Dan jalannya tuh berenangnya tuh pelan-pelan ikannya. Jadi kayak indah, kayak serem tapi indah gitu loh. Kayak beautiful but scary at the same time gitu. Nah, ini ada ikan yang gede banget nih pokoknya ukurannya, fam. Oke, sekarang kita lanjut ke area selanjutnya ya. Nah, kalau ini tuh ikan kakap merah, cantik banget ya, eksotis banget. Dan selanjutnya ini ada ikan lionfish. Nah, ini tuh ada kayak duri-duri di atas kepalanya tuh beracun ya, fam. Dan di ikan lionfish itu namanya ikan lepu ayam. Bentuknya emang cantik banget. Dan di sini tuh banyak berjejer ikan-ikan lainnya, fam, seperti kayak ada lepu batu dan ada yang bentuknya sangat mirip dengan karang gitu. Jadi tuh emang ada ikan buntel juga nih. Nah, ini kan bentuknya lucu tapi emang bisa membesar kayak balon dan tapi sangat beracun juga. Nah, ini juga ada kepiting laba-laba raksasa atau giant Japanese spider crab dan ada ikan Napoleon juga. Pokoknya tuh harus hati-hati banget ya, fam. Nah, ini namanya garden eel atau bisa disebut juga belut di taman. Jadi emang lucu ya, fam, bentuknya tuh. Nah, emang nokolin kepalanya dari dalam pasir nih eelnya ini, belutnya. Nah, ini juga ada ikan yang lucu juga nih seperti ikan hias ya kan, yang seperti di wetland tadi itu. Tengah ini juga ada beberapa akuarium kecil tematik yang isinya tuh ikan-ikan kecil warna-warni gitu, fam. Bagus-bagus deh. Misalnya nih kan kayak ada kayak semacam di vibes hutan gitu nih ikan-ikannya. Jadi ada temanya gitu nih, kayak lagi di hutan. Dan kalau ini tuh cantik nih. Jadi kayak ada semacam aquascape dengan air terjun dan dengan tanaman air lainnya. Nah, ini ada juga nih akuarium dengan tema kayak perkotaan. Jadi kayak kota modern ya kan, kayak ada mobilnya, jalanannya. Jadi itu akuarium tematik nih namanya. Nah, selanjutnya nih spot foto namanya Car Aquarium. Jadi ini adalah salah satu spot di SeaWorld Ancol yang unik banget loh, fam, karena terdapat banyak sekali ikan pelangi atau Oesmani rainbow fish di dalam mobil ini. Unik banget ya, jadi kita tuh kayak ada gambaran tuh kalau kayak ada mobil di dalam laut tuh kayak gitu tuh vibes-nya.
Nah, pas banget nih lagi ada show Sea Explorer, yaitu akuarium penjelajah laut atau diver show. Ini ada setiap hari di jam 3 sore ya, Fem. Jadi ini udah mulai rame nih karena mau melihat pertunjukan Sea Explorernya, divernya untuk kayak kasih makan ikan-ikan yang cantik di laut ini. Di laut yang di sebelah sisi kiri Kajihan, dan yang dari belakang hadirnya ke hadapan kita masing-masing membawakan satu buah ember. Ada yang tahu kah di dalam ember itu isinya apa? Ikan, betul. Nah, jadi pengunjung Kak Eka sama Kak Hilal hadirnya ke hadapan kita membawakan makanan yang berupa potongan ikan. Penyelam kami ini masing-masing hadirnya membawakan sebanyak 25 kg. Jadi kalau 25 ditambah 25 ada berapa kilo makanan? Sekali lagi yang paling meriah nih untuk kakak penyelam dari Sewa Tancol. Terima kasih pengunjung. Sekarang kita mau berkenalan dengan ikannya. Karena ada emak. Terima kasih. Bentuk mata ini ekornya beracun. Kita abu-abu dan kehitaman di seluruh bagian dari atas tubuhnya. Dan untuk leopard pipray atau pari macan yang saat ini baru saja hadir, itu adalah jenis dari ikan pari macan pengunjung. Ada yang tahu nggak kenapa kakak penyelamnya muter-muterin ikan pari? Siapa yang tahu? Si ikan pari ini adalah tercatat sebagai ikan yang memiliki insting dalam memburu yang kuat. Makanya setiap diberi makan atau disuapin sama penyelam dari Sewa Tancol, ikan parinya itu akan diputar-putarkan tubuhnya agar si ikan pari tersebut tidak kehilangan dalam insting memburunya. Si turtle pengunjung atau penyu sisik sekitar 48 tahun pengunjung di air asin atau di air laut. Sedangkan kura-kura atau turtle hidupnya di air tawar. Nah, perbedaan kedua kita lihat kaki atau lengannya penyu ini bentuknya pipih gempeng seperti dayung, di mana si lengan atau kaki ini dapat memudahkan si penyu untuk berenang. Oke, sehabis nonton diver show tadi, sekarang kita mau ke area selanjutnya nih. Ayo, apa yang sudah ditunggu-tunggu? Nah, ini mulai ke area shark event. Dan di sini ada berbagai info jenis biota lautnya. Nah, sebelumnya kita mau ke touch pool dulu nih, fam. Sebelum kita ke area shark aquarium. Jadi di kolam touch pool ini kalian bisa mengenal lebih dekat dan juga kalian bisa langsung berinteraksi, menyentuh dan memberi makan biota laut seperti penyu sisik, hiu tokek, juga bintang laut. Bahkan ikan pari yang aman untuk disentuh. Nah, setelah puas main di touch pool, kita bisa banget nih lanjut ke area paling besar di sini, yaitu shark aquarium. Ini tuh salah satu yang paling bikin deg-degan ya, karena kan anak-anak bisa melihat hiu dari jarak dekat tapi tetap aman di balik kaca tebal. SeaWorld mempunyai berbagai jenis hiu, mulai dari hiu karang sampai hiu martil. Mama papa bisa sekaligus kasih edukasi nih ke anak bahwa hiu itu bukan hanya menakutkan, tapi juga penting menjaga keseimbangan ekosistem laut. Oh ya, di sini juga ada hiu sirip hitam, hiu pari barongsai atau hiu kepala martil. Nah, di sini juga terdapat pertunjukan live feeding shark ya, fam. Jadi tuh secara langsung setiap hari jam 2:30 sore. Nah, sekarang kita ke area akuarium selanjutnya. Nah, ini nih ikan dori dan ikan nemo fish, yang ikan clown yang terkenal itu loh, fam. Jadi tuh ini ikan-ikan yang sangat cantik. Nah, setelah kita lihat shark aquarium, kita selanjutnya ke area berikutnya nih. Nah, ini nih tempat yang baru lagi, namanya kolam sahabat laut, yaitu tempat interaksi anak dengan penyu dan ikan ramah. Untuk jam interaksi dengan hewan lautnya bisa dilihat di bawah ini ya, kan, untuk di weekend atau di weekday. Oke, setelah kita habis berinteraksi dengan hewan biota laut, sekarang kita ke area selanjutnya nih, fam. Nah, ini bagus banget ya, udah mulai ke area yang bener-bener estetik banget deh nih. Nah, di sini tuh ada meet and greet with Twirly Shark, yaitu smart robot. Nah, ini untuk jam meet and greet Twirly with Sharky-nya ya, fam. Jadi tuh yang buat bawa anak kecil atau anak-anak yang emang suka dengan pertunjukan show meet and greet dengan maskot SeaWorld bisa banget kesini dulu, fam, sebelum mengeksplor ke area yang lainnya. Nah, ini untuk jam-jamnya ya, fam, untuk di weekday atau weekend. Pokoknya nih bagus banget sih. Pertunjukannya itu sekitar setengah jam ya, fam. Nah, siapa nih yang suka foto-foto dan cari spot foto? Ini dia nih, truk akuarium. Akuarium satu ini tuh unik banget ya, karena berbentuk mobil truk, fam. Perbedaannya adalah penumpangnya merupakan ikan gemes yang namanya parrotfish cichlid. Ikan yang memiliki bentuk tubuh lebar, membulat dan punuk menonjol.
Jadi jangan lupa untuk lihat langsung akuariumnya ya. Letaknya itu ada di dekat Museum Misteri Kehidupan Laut Dalam. Pokoknya ini tuh jangan sampai ketinggalan deh untuk spot foto di satu itu. Nah, sekarang kita lagi masuk ke area berikutnya nih di SeaWorld, yaitu area Jellyfish Fair. Tapi sebelum itu di sini juga ada yang jual untuk paper craft nih. Jadi kita bisa sembari kalau ada aktivitas sama anak. Nah, sebelum kita ke area Jellyfish Fair itu, di seberangnya itu juga ada namanya area Misteri Kehidupan Laut Dalam. Jadi ini adalah museum yang menampilkan berbagai jenis ikan laut dalam yang sudah diawetkan, fam. Jadi kita bisa memberikan informasi ke anak ataupun keluarga dan edukasi kepada setiap pengunjung yang datang ke SeaWorld nih. Jadi di sini itu kita bisa lihat koleksi replika hewan laut dalam yang unik dan jarang banget kita lihat ataupun diketahui. Anak-anak bisa belajar tentang kehidupan laut yang tinggal di kedalaman ribuan meter di bawah permukaan laut. Menarik kan? Tapi kita tetap harus jaga ya fam, karena kita nggak boleh nyentuh replikanya agar bisa tetap masih bagus, karena ini kan hewan yang sudah diawetkan lama ya fam ya. Jadi kita tetap harus menjaga ya. Dan ini ada nih gudel gurita dewa laut, unik banget ya fam bentuknya, dan ini ada info-infonya nih, jadi banyak banget papan informasi. Dan ini yang paling lucu nih, namanya Kingfish Stadium. Ini tuh lucu banget ya, kayak ikan koi lagi main sepak bola kayak lagi FIFA World Cup, tapi ikan koinya yang main. Ini tuh gemes banget loh fam. Nah, ini adalah main akuarium di area ini ya famnya. Jadi di bawahnya itu ada banyak tempat duduk. Jadi kita bisa sembari duduk, sembari melihat ikan yang cantik. Nah, ini namanya interaktif akuarium fam. Jadi di sini kalian bisa berinteraksi dengan mencoba tangan untuk bisa dicium ikan-ikan lucu. Tenang aja, airnya nggak terlalu tumpah ya fam. Walaupun akuariumnya bolong, ini dikarenakan akuariumnya mengadaptasi hukum Pascal Fisika. Nah, di sini juga ada mainan kayak VR nih atau fun teknologi. Jadi di sini banyak aktivitasnya, jadi juga ada spot foto nih, kayak seakan-akan kita lagi masih dalam mulut ikan hiu nih, fam. Lucu banget deh. Pokoknya anak-anak atau sama orang tua, ini adalah spot foto yang harus banget kalian foto ini karena emang unik banget. Oke, setelah kita explore yang di area misteri laut kehidupan dalam dan activity-nya, sekarang kita mau masuk ke area Jellyfish Fair. Nah, ini nih, tempat ini mempunyai 5 jenis ubur-ubur yang dipamerkan ya fam, yaitu sea nettle, blubber jellyfish, upside down jellyfish, moon jellyfish, dan spotted jellyfish. Jadi ini emang areanya itu dibikin gelap ya fam, karena mengikuti oleh habitat si jellyfish tersebut. Dan ini ada informasi oleh jellyfish life cycle-nya nih. Jadi kita bisa lihat nih life cycle jellyfish itu seperti apa ya fam dari gambar ini. Oke, setelah kita puas lihat jellyfish, sekarang kita mau naik tangga nih. Ada apa ya di atas ini? Ini tuh Mama Niko tuh baru tahu loh kalau ada tempat baru ini, namanya Digital Gallery. Jadi di sini tuh bagaikan perpustakaan digital tentang biota-biota laut ya fam. Tentunya di sini kalian bisa lihat bentuk biotanya langsung dalam bentuk awetan. Dan kalau mau lihat lengkap fakta uniknya, kalian bisa download aplikasi Digital Gallery, lalu habis itu scan barcode yang ada di biota-biota di sana. Langsung deh kalian bisa tahu semua fakta unik biota laut tersebut. Ada dry specimen, wet specimen, dan yang paling seru nih ada diorama, karena kalian bisa ngerasain ikan hiu berenang di sekeliling kalian. Rasanya itu kayak nyata banget deh. Ini tuh bagus banget loh untuk kita edukasi ke anak-anak. Jadi tuh mereka ada gambarannya nih, kayak diorama di bawah laut tuh seperti apa. Pokoknya ini bagus banget dan sangat interaktif ya fam. Nah, dari sini pun kita bisa melihat nih main akuarium dari atas. Jadi tuh kita bisa lihat nih Antasena Tunnel dari atas tuh kayak gimana pemandangan dari atasnya. Jadi bagus banget sih, kita bisa ngelihat dari POV di atas. Ambience-nya benar-benar cantik banget ya, kayak full blue gitu, benar-benar kayak lagi di bawah laut berasa bagus banget. Dan kalau ke sini harus ditemani oleh orang tua ya fam untuk anak-anak, karena kan emang tadi udah agak deket tuh sama yang akuarium yang dari atasnya itu untuk kita melihat pemandangan. Nah, ini dia nih yang Mama Papa Diko tunggu-tunggu, yaitu Antasena Tunnel. Nah, ini tuh kalau nggak kesini tuh kayaknya belum ke SeaWorld deh, kayak harus banget ke area ini nih baru kamu udah pernah ke SeaWorld. Jadi kalian bisa merasakan dikelilingi oleh biota laut pada main akuarium Antasena Tunnel, yaitu akuarium raksasa yang menampung hingga 5 juta liter air laut serta ratusan jenis biota yang ada di dalamnya.
Wih, ini tuh bener-bener bagus banget ya fam ya. Dan ini tuh tenang aja jalannya pelan ya, karena kan emang di bawah ini tuh ada 2 koridor. Jadi satunya itu buat stroller friendly, jadi aman banget ya. Dan satunya lagi kalau kita mau agak jalan cepet bisa tuh, jadi emang sebelah kirinya khusus yang otomatis jalan, yang satu lagi untuk kita kalau mau jalan biasa. Nah, di sini tuh lagi lumayan sepi karena emang lagi banyak pengunjung lagi nonton show yang lain nih. Jadi tips dari Mama Niko kalau mau ke Antasena Tunnel Terowongan ini sepi, injernya pas lagi pengunjung lain lagi nonton show yang lain. Jadi bagus deh kita foto-fotonya. Hasilnya. Nah, kesimpulannya SeaWorld Ancol itu tetap jadi destinasi wajib untuk liburan keluarga di Jakarta ya fam, karena tiketnya terjangkau, banyak fasilitas ramah anak, edukatif sekaligus menghibur, dan cocok untuk bonding bersama keluarga. Anak-anak happy, orang tua pun senang. Dan jangan lupa untuk datang lebih pagi ya, biar bisa nonton semua show-nya di SeaWorld. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan promo tiket online biar lebih hemat. Nah, gimana nih fam? Seru banget kan jalan-jalan kita hari di SeaWorld Ancol sama Papa Niko? Anak-anak happy banget sih, pasti lihat ribuan ikan hiu sampai penyu raksasa. Kalau kalian lagi cari tempat liburan keluarga di Jakarta, wajib banget mampir ke sini. Apalagi buat anak-anak, karena pengalaman melihat dunia bawah laut langsung tuh nggak ternilai harganya. Nah, setelah kita udah puas nih, udah menuju di akhir terowongan Antasena Tunnel, saatnya kita menuju ke Shark Aquarium. Dan ini lagi kasih makan ikan hiu. Dan ini untuk jam show-nya ya, Raksasa fam. jauh yang berarti besar dan juga raksasa. Mana pengunjung bisa lihat bahwa saat ini panjangnya mencapai 3 meter dan juga sudah memiliki bobot sekitar 250 kg. Ikan hiu perawan raksasa termasuk ke dalam salah satu spesies ikan hiu terganas yang ada di dunia. Yang menyerang manusia tanpa adanya provokasi. Dan pengunjung ikan hiu buto ini yang mana di dunia ini yang tergolong ganas atau berbahaya bagi manusia hanya 32 spesies ikan hiu saja ya. Selamat siang pengunjung Selatan Jauh. Mari dong kasih. Setelah lihat pertunjukan kasih makan ikan hiu tuh tadi udah jalan exitnya nih fam. Dan di sini ada merchandise store ya. Jadi kalau mau beli kenang-kenangan dari SeaWorld seperti boneka lucu atau kaos SeaWorld bisa banget ke sini nih. Udah arah mau keluar dari pintu SeaWorld-nya. Oke fam, terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng sama Papa Niko di SeaWorld Ancol. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya untuk di bawah kalau ada masukan untuk video kita atau mau direkomendasikan di tempat wisata apa lagi nih sama Papa Niko. Dan jangan lupa nyalain loncengnya di bawah ya fam, untuk selalu support channel kita dan gak ketinggalan video seru lainnya. Kamu juga bisa klik video di samping untuk lihat rekomendasi tempat wisata yang lain dari Papa Niko. Sampai ketemu di video selanjutnya ya fam, yaitu tempat makan Kids Friendly di Bandung. Taloba Oase Rasa. Thank you for watching fam. Dan jangan lupa untuk beli merchandise di SeaWorld ini ya, karena lucu-lucu banget loh bonekanya. See you fam, bye bye.